kita sebagai hamba Allah, tidak ada rumusan, tidak ada kamus dalam diri kita untuk malas. Sebaliknya, satu-satunya kamus yang kita miliki adalah kesungguhan dalam beramal. Tentu saja amal soleh yang dimaksud ini, bukan sembarang amal. Namun, sebagai bagian dari umat, kita juga sesungguhnya diperintahkan oleh Allah untuk ada di antara segolongan umat itu yang bersungguh-sungguh, di mana kesungguhan dalam konteks keumatan ini, misalnya bersungguh-sungguh dalam melakukan aktivitas berdakwah kepada Islam, aktivitas amar ma'ruf nahi munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal musyal kiram, para pemirsa, pemerhati Kafah Channel yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat dan kasih sayang pada kita. Wabil khusus Allah menempatkan kita, memberi nikmat pada kita, memberi kesempatan pada kita untuk hadir di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, tentu saja beserta para pengikut beliau hingga akhir zaman. Allahumma amin. Ayyuhal musyal kiram rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa pemerhati Kafah Channel yang dirahmati Allah dimanapun antum semua berada. Sesungguhnya kalau kita memahami dinul Islam, bahwa dinul Islam diturunkan oleh Allah ini sebagai satu arahan untuk kehidupan kita supaya hidup kita ini menjadi lurus. Islam senantiasa mengajarkan pada kita manusia ini untuk selalu hidup dalam kemuliaannya. Bukankah kita sudah paham bahwasanya kita sebagai hamba ini diciptakan oleh Allah hanya punya satu tujuan saja, yakni kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Haitsu qala Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dalam tafsir disebutkan liya'budun ay liyuti'un, supaya mereka taat kepadaku, kepada Allah Ta'ala Subhanahu wa taala maksudnya. Jadi, kalau kita sudah tahu kehidupan kita ini adalah kehidupan ibadah, kehidupan ketaatan, maka berarti kita sebagai hamba ini harus selalu fokus, selalu punya tujuan hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal lagi yang kemudian juga kita harus perhatikan, bahwa sesungguhnya hidup ini juga merupakan satu ujian. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang telah menciptakan alladzi khalaqal mauta, menciptakan kematian, wal hayat, dan kehidupan, liyabluwakum, supaya menguji kalian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Manakah dari kalian yang terbaik amalnya? Terus dengan adanya ayat yang menggambarkan kehidupan ini adalah kehidupan ibadah, lalu kemudian kehidupan ini juga adalah ujian pada saat yang sama, ini meniscayakan kita sebagai hamba Allah untuk berpikir serius, untuk beramal serius selama kita hidup di muka bumi ini. Keseriusan dalam beribadah kepada Allah, keseriusan dalam menghadapi ujian hidup ini, sesungguhnya adalah satu bagian yang selain ini sebuah keniscayaan, itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ketetapan bahwa kita hamba-hamba Allah yang beriman ini bersungguh-sungguh. Ada ungkapan yang sifatnya eksplisit secara jelas, secara gamblang disebutkan dengan ungkapan wajahidu fillahi haqqa jihadi. Maka berjihadlah, bersungguh-sungguhlah. Ya, wajahidu fillah,
karena Allah haqqa jihadi, dengan sebenar-benarnya jihad. Nanti juga ada ungkapan haqqa tilawati, sebenar-benarnya bacaan. Lalu ketika kita diperintahkan untuk bertakwa, itu juga dengan ungkapan haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ungkapan-ungkapan yang di dalam ayat seperti ini itu secara eksplisit menyebut bahwa kita sebagai hamba Allah ini diperintahkan untuk bersungguh-sungguh. Dan perhatikanlah, kalau kita sudah tahu hadis Nabi SAW yang mengajak kita, mengajari kita untuk berlindung dari kemalasan. Jadi insya Allah para pemirsa kabar channel yang dirahmati Allah sudah pada hafal nih doa yang diajarkan oleh baginda Rasul pada kita untuk berlindung dari kemalasan. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajazi wal kasal. Wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Di antara beberapa hal yang kita diminta berlindung kepada Allah Ta'ala, semisal berlindung dari kepengecutan, kebakhilan, berlindung dari ham, dari kegundah-gulaan dan hazan, kesedihan, ada juga berlindung dari kemalasan dan kelemahan. Berlindung dari kemalasan, berarti malas itu sesuatu yang harus dijauhi. Jadi akhirnya kita menemukan satu gambaran yang seimbang atau sama. Satu hal kita diperintahkan untuk serius sungguh-sungguh, satu hal kita diperintahkan untuk meninggalkan atau menjauhi kemalasan. Terus dengan demikian kita fahamlah bahwa kita sebagai hamba Allah tidak ada rumusan, tidak ada kamus dalam diri kita untuk malas. Sebaliknya satu-satunya kamus yang kita miliki adalah kesungguhan dalam beramal. Tentu saja amal soleh yang dimaksud ini, bukan sembarang amal. Ayuhal musyahidin kiram rahimani wa rahimakumullah, para pemerhati kabar channel yang dirahmati Allah dimanapun antum berada. Sebagai pribadi tentu tadi sudah jelas bahwa kita ini harus bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, dalam meraih apa yang menjadi tujuan target kehidupan kita. Namun sebagai bagian dari umat, kita juga sesungguhnya diperintahkan oleh Allah untuk ada di antara segolongan umat itu yang bersungguh-sungguh. Di mana kesungguhan dalam konteks keumatan ini, misalnya bersungguh-sungguh dalam melakukan aktivitas berdakwah kepada Islam, aktivitas amar ma'ruf nahi munkar. Haitsu qala Allah Ta'ala, wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini adalah gambaran dari perintah kepada umat. Apalagi kalau kemudian kita perhatikan pada kondisi kekinian, maka umat ini harus didorong untuk bersikap sungguh-sungguh di dalam apa? Melakukan perubahan. Taghyir. Mengapa kemudian umat ini harus didorong untuk melakukan perubahan secara serius, secara sungguh-sungguh? Karena kondisi hari ini kita melihat betapa kemungkaran yang merajalela, carut marut kehidupan yang tidak tertata. Karena apa? Karena dalam kehidupan hari ini hukum buatan manusia yang kemudian diterapkan. Maka kerusakan terjadi di mana-mana ini dalam kacamata Islam harus ada upaya taghyir, upaya perubahan untuk memperbaiki keadaan. Ini senada dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul 1400 tahun yang lalu untuk menggambarkan keadaan ketika Islam hadir dalam keterasingannya. Haitsu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Dulu Islam itu hadir awal kali dalam keadaan keterasingan, lalu akan kembali lagi dalam kondisi keterasingan. Tetapi kemudian Nabi mengatakan fatuba lil ghuraba. Berbahagialah mereka yang dalam keadaan asing tadi. Sahabat-sahabat Nabi heran mengapa orang asing itu berbahagia, beruntung. Sehingga ditanya lah Kanjeng Nabi, wa manil ghuraba ya Rasulullah, siapakah orang yang beruntung itu? Orang-orang yang asing tadi yang kemudian
disebut fatuba tadi, Nabi SAW kemudian menjawab, alladzina yuslihuna nasa idza fasadu, yaitu mereka yang memperbaiki keadaan masyarakat ketika masyarakat rusak. Ayyuhal musyal kiram rahimani wa rahimakumullah, para pemerhati Kafa Channel yang dirahmati oleh Allah dimanapun antum berada. Dengan nas hadis ini, taulah bahwa dalam keadaan yang seperti hari ini penuh fitnah ini, harus ada satu golongan, satu komunitas, satu jamaah yang terus-menerus secara serius untuk melakukan perubahan, mengislah masyarakat. Mereka yang disebut oleh Kanjeng Nabi SAW, alladzina yuslihuna nas idza fasadu, yakni mereka yang mengislah, yang memperbaiki masyarakat ketika mereka rusak, lalu diberi fatubal lil ghuraba, maka berbahagialah mereka asing. Ini sebuah pujian yang mendorong untuk berbuat. Maka ayuhal musyal karam rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Kabar Channel dirahmati oleh Allah, dengan adanya gambaran perintah Allah agar kita serius secara pribadi, lalu kondisi umat yang memang hari ini membutuhkan keadaan perubahan, maka tentu saja gambaran keseriusan yang harus hadir di tengah-tengah umat adalah sebuah kebutuhan. Hanya dengan kesungguhan berpikir, beramal untuk melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat, maka insya Allah perubahan itu akan benar-benar terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bulan Ramadan, saum Ramadan ini mengajari kita untuk bersungguh-sungguh dalam mengendalikan hawa nafsu kita. Sungguh-sungguh untuk taat mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah agar puasa kita diterima. Maka kesungguhan ini hakikatnya menjadi bagian hidup kita orang beriman, dan tentu saja kesungguhan dalam berbuat itu adalah bagian dari karakter umat Islam secara keseluruhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada kita semua, hidayah taufik untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang serius, sungguh-sungguh dalam beramal soleh, sehingga kemudian kita bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umat yang secara serius sungguh-sungguh melakukan perubahan agar ke depan ini masa depan milik Islam, perubahan ke arah keberkahan bisa kita raih semua dan kita rasakan. Insyaallah itu yang Al-Fakir bisa sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.